Kembali lagi teman-teman setara di Ruang Ngobrol Setara. Kita akan membahas pertanyaan berikutnya tentang apakah KUHP ini juga pernah terjadi minimal di pasal-pasal tertentu di beberapa negara dan apa dampaknya gitu. Karena kita harus melihat dari pengalaman-pengalaman bagaimana ketika KUHP ini atau pasal-pasal di dalamnya diterapkan di Indonesia. Silahkan Kak Andreas untuk bisa memberikan kita wawasan lebih banyak. Human Rights Watch pernah bikin studi soal hukum-hukum di bidang moralitas ya, yang melarang hubungan seks di luar nikah, mempidanakan hubungan seks di luar nikah, atau Saman Leven, hidup bersama tanpa registrasi pada negara. Dampaknya yaitu itu akan menyebabkan perempuan terutama jadi korban. Dia diperkosa, termasuk pekerja migran Indonesia diperkosa di negara-negara Teluk, tetapi dibilang suka sama suka. Terjadi kehamilan di luar rencana buat perempuan-perempuan dewasa. Terus pidana terhadap promosi kontrasepsi juga akan menciptakan unwanted pregnancy, kehamilan yang di luar rencana, atau child pregnancy, kehamilan pada anak-anak. Sehingga dua jenis kehamilan ini tentu mempengaruhi kualitas masyarakat itu. Keluarga berencana juga akan terpengaruh. Ada satu lagi pasal yang disebut living law, hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini bisa dipakai buat segala macam yang tidak diatur oleh undang-undang nasional. Mungkin ada pasangan lesbian diusir dari rumah mereka, atau pasangan gay digerebek dan dianiaya dengan alasan melanggar hukum agama, atau sunat perempuan FGM, female genital mutilation, yang mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan, yang mempengaruhi hak perempuan untuk bisa orgasme, itu diterapkan atas nama living law. Itu sudah ada studi-studinya di negara-negara yang konservatif atas nama agama, baik itu kayak di Filipina tentu atas nama agama Kristen, di Teluk atas nama agama Islam. Dampaknya pada masyarakat itu luas sekali, mulai dari opportunity loss, kesempatan buat berkembang yang hilang. Antara lain ada investasi asing itu kan bukan hanya uang, tapi juga know-how, manajemen, financial know-how, teknologi, dan seterusnya. Itu akan kesempatan yang hilang. Turisme mungkin dipindahkan dari Bali dipindahkan ke Chiang Mai atau ke Vietnam. Juga ada environmental cost. Negara-negara Teluk itu kan banyak mengandalkan pada minyak dan gas untuk ekonomi mereka. Sementara untuk meningkatkan sumber daya manusia, mereka mengalami kesulitan karena ada hukum-hukum yang opresif. Terus juga ada environmental cost. Dengan mengandalkan ekonomi pada sumber daya alam, ya dampaknya pada lingkungan hidup. Indonesia sudah cukup rusak, tetapi dengan KUHP yang baru ini, opportunity losses, social cost, environmental cost akan meningkat. Nah, kalau kita lihat KUHP yang sekarang ini kan umurnya sudah 100 tahun lebih. Nah, kalau ada KUHP baru, mudah-mudahan tidak sampai 100 tahun baru diubah secara signifikan. 100 tahun yang akan datang itu akan membentuk masyarakat Indonesia ke arah masyarakat yang begini. Reaksi saya pertama tanggal 6 Desember ketika Dewan Perwakilan Rakyat itu meloloskan KUHP yang baru. Reaksi yang pertama adalah saya minta maaf pada anak-anak saya. Saya bilang sebagai orang yang mempelajari KUHP ini selama 10 tahun, 20 tahun lebih, saya gagal untuk membuatnya lebih baik. Dan yang akan menanggung adalah generasi anak saya, atau cucu saya, atau cicit saya bahkan. Sampai 100 tahun akan datang, dampak kerusakan, pelanggaran hak individu, privacy dari KUHP ini, kebebasan pers, itu akan berpengaruh pada generasi yang akan datang. Poin saya yang terakhir adalah soal kebebasan pers. Saya orang yang cukup lama berjuang untuk kebebasan pers di Indonesia. Saya mendirikan Aliansi Jurnalis Independen,
beberapa organisasi lain. Saya percaya bahwa jurnalisme itu berjalan setara dengan demokrasi. Ini diskusi klasik ini. Makin bermutu jurnalisme, makin bermutu demokrasi. Kenapa? Karena jurnalisme itu membentuk opini publik. Dan opini publik ini mempengaruhi voting itu. Pengambilan keputusan dalam masyarakat. Sebaliknya, makin tidak bermutu jurnalisme, makin tidak bermutu demokrasi, makin tidak bermutu masyarakat. Jurnalisme yang bermutu memerlukan kebebasan pers. Kalau ada kebebasan pers, tidak berarti pasti ada jurnalisme yang bermutu. Jurnalisme yang rewo-rewo itu pasti banyak. Wartawan yang salah, yang ngaco, yang menyebarkan kebencian itu pasti banyak. Ya. Tetapi tanpa kebebasan pers, yang ada pasti jurnalisme yang buruk, yang tidak bermutu. Dan itu saya khawatir melihat KUHP ini karena ada 17 pasal menurut Dewan Pers yang bisa dipakai buat memenjarakan wartawan dan melanggar kebebasan pers. Oke. Pak Coki, ini konsep yang biasa dipakai di pendidikan ya. Jadi kalau kita ilustrasikan KUHP dengan punishment itu ya. Punishment itu dalam konteks pendidikan pasti dilakukan di akhir. Itu sesuatu yang kalau memang berulang-ulang tidak ditaati gitu, baru orang diberi punishment. Dengan adanya KUHP yang sedemikian rigid detail ini, ada kesan bahwa pemerintah kita seakan-akan ingin cuci tangan. Anda harus taat gitu, tapi kemudian memfasilitasi proses pertumbuhan manusia yang hidup, manusia yang bereksplorasi gitu ya, manusia yang mengenal bagaimana dia menjadi warga negara, berinteraksi satu sama lain, itu hilang gitu. Nah akhirnya ada asumsi, bukan hanya asumsi sebenarnya, bahwa KUHP ini menjadi sangat otoritatif dan otoriter terhadap masyarakat. Bagaimana Mang Coki melihat ini gitu, karena ada kesan bahwa pemerintah sendiri ya mengeluarkan KUHP ini kemudian juga tidak memberikan ruang-ruang proses negara ini bertumbuh gitu ya, dan seakan-akan ya sedang tidak bekerja gitu, ingin kita diam tidak bertumbuh tapi juga ya udah melakukan memberikan ruang, akhirnya tanpa sadar mungkin kita jadi saling bertengkar, proses-proses diskriminasi segala macam terjadi, tapi sebenarnya pemerintah nggak mau itu, tapi menciptakan itu gitu. Gimana Mas Coki? Iya, seperti tadi saya tergambarkan kan bahwa memang elit Indonesia ini selalu mendefinisikan Indonesia ini sesuatu yang berbeda dari nation-nation yang lainnya. Dengan asumsi bahwa ya tadi perjalanan sejarah kita berbeda, kultur kita berbeda, nilai-nilai kita berbeda. Misalnya begini, kalau negara itu Amerika dan negara Barat, negara yang liberal, yang sekuler, yang kurang menghargai agama, kita sebaliknya. Jadi selalu ada upaya untuk mendefinisikan sesuatu yang kita ini unik, berbeda. Dalam teori sosiologi itu sebenarnya sesuatu yang wajar-wajar saja. Tapi kecenderungan untuk partikularistik ini berlebihan gitu loh, ya. Jadi ada kemunduran sebetulnya. Bahkan saya bilang tadi ada kemunduran soal pemahaman HAM misalnya. Ketika awal-awal tahun 45 ya, justru kelompok-kelompok seperti Muhammad Yamin, Muhammad Hatta jauh lebih maju karena melihat bahwa hak asasi itu sesuatu yang bersifat universal. Soekarno sebetulnya juga pada titik tertentu dia juga sangat mendukung apa disebut internasionalisme. Tapi Soekarno kemudian cenderung untuk kemudian apa disebut negara keluarga, negara integralis. Jadi tapi kan itu perdebatan antara Kodim dan kita. Tapi di situ kita melihat bagaimana sebenarnya point of view mereka gitu loh. Mereka jauh lebih maju sebenarnya pandangan-pandangan mereka daripada yang sekarang ini. Justru ada degradasi nih sebetulnya di kalangan pemahaman politik elit kita. Mereka ini kalau bicara HAM NKRI. HAM NKRI itu seperti apa gitu loh. Ya. Tapi misalnya kenapa dianggap tadi misalnya living law itu, ya. Yang disebut living law itu sebenarnya mereka membayangkan adalah mereka bilang oh itu kan apa nilai-nilai lokal, kebudayaan lokal atau nilai lokal yang telah mengakar dan sebagainya. Tapi mereka lupa bahwa yang disebut nilai-nilai lokal, kebudayaan lokal itu kan juga konstruksi dari patron klien feudalistik zaman baheula gitu loh. Ya, yang nilainya juga cenderung untuk kemudian meminggirkan si korban, meminggirkan si lemah gitu loh. Jadi coba lihatlah itu sebetulnya, apa nilai-nilai lokal itu, apakah betul-betul semua bersifat emansipatoris? Nggak banyak juga gitu loh ya. Jadi ini
betul tadi ini KUHP kita ini akan membentuk sebuah masyarakat Indonesia yang nanti baru gitu loh. Karena ini kan konstruksi hukum yang akan dipakai menjadi rule of game atau setiap aturan main dalam interaksi sosial kan. Nah, akan gimana nih dengan KUHP baru ini nanti terbentuknya tadi istilah Andreas social fabric kita ke depannya gitu loh. Yang jelas ya jauh lebih terkungkung, tidak mudah untuk berekspresi, nilai-nilai moralitas itu lebih dikedepankan gitu ya. Pasti ada restriksi-restriksi pembatas-pembatas yang jauh lebih banyak ketimbang seharusnya di mana anak-anak Indonesia atau orang-orang Indonesia itu mengenjoy, menikmati ekspresinya, kebebasannya gitu loh. Jadi kita lihatlah nanti nih KUHP ini. Ya tapi yang jelas gini loh, ini masih ada 3 tahun. 3 tahun, apa yang bisa dilakukan oleh kita semua, masyarakat sipil, ya. Sulit memang untuk kemudian misalnya nggak mungkin kita mengarahkan parlemen berubah ya, tapi kan tentu ada jalannya. Satu adalah bentuk paling gampang adalah review, judicial review itu pasti nanti harus lah, pasti ada berapa kelompok-kelompok sipil yang adakan. Tapi kemudian juga penting adalah sosialisasi, menciptakan karena kadang-kadang gini ada hukum yang bunyinya begini tapi karena tekanan ini tidak diterapkan. Nah ini yang misalnya gini loh, blasphemy law misalnya di beberapa negara ada, di Inggris kan blasphemy law masih ada kan, tapi nggak pernah diterapkan gitu loh. Ya di aja di pojok di ruangan apa gitu, tapi nggak pernah dipakai gitu loh. Nah ini metode yang kadang-kadang juga digunakan oleh kelompok-kelompok Demokrat atau apa untuk karena mereka tidak bisa berubah itu hukum gitu ya. Ya jalan satu-satunya adalah ini bagaimana supaya dengan kerjasama dengan para penegak hukum beri kesadaran pada mereka, punya satu titik temu bahwa udah ini begini tapi jangan begini dong gitu loh. Ya susah. Zaman Gus Dur tidak pernah dipakai. Iya, susah lah menjelaskan, tapi itulah gitulah. Nah itu metode juga lain gitu loh yang untuk apa? Karena hukumnya sendiri sudah written, sudah tertulis, ya, apalagi nanti masuk lembaga negara dan sebagainya. Ya jalan satu-satunya itu. Kalau nanti gagal melakukan judicial review, yang kedua adalah gitu ya, membangun sebuah konsensus hukum terhadap metode penafsiran itu. Itu biasanya ada jalan-jalan keduanya gitu loh. Kalangan hukum, kalangan apa bisa lebih paham. Tapi ya, itu kan kita bicara belakangan ya. Tapi saya kebetulan efeknya, baru lihat pameran di Salihara tentang 100 tahun Chairil Anwar. Ini penyair Indonesia yang mungkin paling terkenal ya. Di pameran itu dilukiskan lifestyle-nya Chairil Anwar. Ya. Puisi dia yang terkenal kan, aku ini binatang jalang. Saya pikir begitu KUHP ini dijalankan, nggak ada orang Chairil Anwar di Indonesia. Masuk penjara semua. Atau dibully, diintimidasi. Sehingga kreativitas itu ditekan. Nah itu yang mau saya tanyakan, Andreas. Ini punya kesempatan 3 tahun gitu. Kalau kita bicara masyarakat Indonesia dibanding dulu gitu, pasti sekarang sudah jauh lebih berpendidikan, taraf ekonomi juga sudah agak berbeda gitu. Walaupun ya sekarang menghasilkan produk KUHP semacam ini. Dan dalam imajinasi Andreas, lingkungan, kondisi masyarakat, kondisi pemerintah, apakah di 3 tahun ini kita bisa optimis merubah atau setidaknya mereform KUHP yang ada, atau kita pesimis ini tetap akan berjalan? Saya ini orang Indonesia, terus ya saya tentu akan bekerja keras agar KUHP ini diubah dalam 3 tahun ini demi anak cucu saya, demi teman-teman anak-anak saya dan generasi muda yang lain. Ini bukan soal pesimis optimis. Ya kita ini warga negara Indonesia, kita nggak punya pilihan lain. Gitu. Mati hidup ya di sini, tuh. Yang makan soto, makan pete dan seterusnya. Ini harus diubah. Kalau tidak, generasi yang akan datang akan makin kekurangan ruang buat kreatif, makin kehilangan kesempatan buat maju di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, teknologi dan seterusnya. Makin opresif masyarakat ini. Strateginya gimana, Mas Andreas? Karena ada banyak dalil juga yang disampaikan orang lain, kemudian seakan-akan KUHP yang sekarang ini sudah
menggambarkan identitas bangsa Indonesia juga. Itu omong kosong. Kira-kira nih supaya kita banyak mereka yang ngomong tuh nggak tahu keadaan di lapangan. Saya pernah jalan selama 3 tahun penuh dari Sabang sampai Merauke. Saya menulis buku, saya meneliti, saya tahu bagaimana masyarakat di Miangas, di Sambas, di Tobelo, di macam-macam, di Sabang, di Merauke dan seterusnya. Bagaimana cara mengubahnya? Ya macam-macam. Tapi saya kira yang paling penting kampanye, pendidikan publik. Anak-anak muda perlu tahu bahwa KUHP ini akan membuat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih opresif, ya, akan makin banyak kehilangan kesempatan untuk maju, dan transfer teknologi, transfer pengetahuan dari luar ke Indonesia akan makin terbatas. Bullying akan meningkat, intimidasi akan makin meningkat atas nama agama, atas nama hukum pidana dan seterusnya, sehingga orang makin takut untuk dinilai negatif oleh masyarakatnya. Jadi kemungkinan orang jujur apa adanya. Makin susah. Orang kayak Chairil Anwar akan makin susah buat berkembang dengan KUHP yang baru ini. Bang Coki, ini kan Setara melakukan banyak penelitian tentang diskriminasi agama dan juga indeks kota toleran. Yang di dalamnya itu juga temuan-temuan Setara, baik dari undang-undang penodaan agama gitu, itu digunakan oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan sebenarnya edaran, misalnya edaran tidak boleh mengucapkan Natal gitu ya, edaran tidak boleh mengikuti Valentin gitu ya, atau edaran untuk tidak memberikan ruang kepada Ahmadiyah misalnya gitu ya, yang pada akhirnya ditafsirkan oleh masyarakat itu bukan jadi edaran gitu, tapi jadi produk hukum. Nah, bagaimana Bang Coki di Setara melihat KUHP ini yang kemudian juga akan punya potensi ya menjadi rujukan-rujukan hukum untuk melegitimasi lah apa yang selama ini sebenarnya menjadi edaran dan sekarang menjadi lebih punya nilai hukum gitu ya, punya nilai punishment gitu. Nah, bagaimana Bang Coki lihat ini? Apakah akan sejauh itu dampaknya? Gitu? Iya, kalau saya melihat bahwa tidak banyak perubahan yang akan dihasilkan dengan misalnya kalau kita bicara tentang khusus bab tentang tindak pidana keagamaan ya. Karena misalnya di agama saya bayangkan tadi menghasut atau upaya permusuhan itu sebenarnya kan bisa kategorikan sebagai blasphemy law juga nantinya. Oh ya pasti, permusuhan terhadap agama itu blasphemy law. Jadi itu sebenarnya tidak berbeda gitu loh. Hanya penggunaan sintaksis atau kata-kata saja yang berbeda. Makanya yang dikhawatirkan adalah interpretasi dari penegak hukum itu sendiri. Saya dari dulu khawatirnya di situ sebetulnya, ya kan? Karena penegak hukum itu juga tidak hidup dalam ruang kosong. Hidup dalam tarik-menarik kekuatan politik gitu loh. Jadi seperti saya tadi gambarkan, selama adanya undang-undang penodaan agama yang ada sekitar 300 kasus itu, bisa dikatakan 80-85% itu sebetulnya itu tidak layak disebut sebuah kasus. Ya, kasus penodaan tanda kutip ya. Karena rata-rata hanya karena penegak hukum khawatir kalau tidak didengarkan suara kelompok yang berteriak-teriak itu ya, itu akan timbul kekacauan, kerusuhan. Jadi dikorbankannya si ini gitu loh. Minoritas itu. Selalu itu udah begitu gitu loh. Nah, itu nanti sama aja sebetulnya prakteknya. Saya khawatir sama aja prakteknya. Nanti ada seseorang yang begini, oh ini permusuhan terhadap gitu. Menghasut. Nanti kan definisi menghasut itu kan bisa macam-macam. Ya. Tergantung pada penegak hukumnya nanti gitu loh. Jadi makanya idealnya sebetulnya perlu ada undang-undang berkaitan yang mengatur tentang tindak pidana keagamaan. Tapi ya ini kan selalu begitulah. Nanti macam-macam penafsirannya gitu loh. Jadi ya sama aja. Pada tahun 2019 menurut Pew Center ada
40% negara di dunia yang masih punya blasphemy law. Yang punya apostasi, pindah agama atau menjadi non-believer, tidak percaya, itu 16%. Nah, Indonesia dulu tentu punya blasphemy law, sekarang masih punya blasphemy law. Tetapi yang baru ini apostasinya lebih diperkuat. Jadi Indonesia ini turun dari 40% terburuk menjadi 16% terburuk. Meskipun mereka membungkusnya dengan kata-kata penggunaan kekerasan, ancaman. Ya. Tapi kan nanti mereka bilang bahwa ya dia pernah ngancam kok, kalau saya nggak pindah agama, saya nggak begini. Masuk neraka. itu ada hal-hal lain. Harusnya ya nggak usah diatur, mau pindah agama dan sebagainya ya itu urusan Atau tidak beragama. urusan sendiri gitu loh. Tapi ya ini memang inilah apa? Nah, kalau kita lihat tren orang mengungsi ya. Di dunia ini kan orang kebanyakan mengungsi ke negara barat. Termasuk dari Irak, Afghanistan, Suriah. Ada nggak yang mau mengungsi ke Pakistan misalnya? Ya terpaksa bisa sementara. Atau mengungsi ke Indonesia tuh. Coba Anda tanya tuh, 16.000 pengungsi kebanyakan orang Hazara dari Afghanistan. Anda tanya di 16 IDT, Immigration Detention Center, mau nggak kamu tinggal di Indonesia? Nggak mau. Maunya kemana? Ke Australia. Maunya kemana? Ke Amerika, ke Kanada. Karena mereka mau lari dari masyarakat mereka yang opresif. Nah, kalau KUHP Indonesia ini menciptakan masyarakat yang opresif, ini akan mengganggu, ini negara 280 juta orang loh. 1% aja lari, LGBT-nya lari aja udah berapa juta itu. Dan itu gambaran ya bahwa sebenarnya manusia secara asasi yang mencari tempat yang memberikan ruang buat dia. Iya. Saya sering bertemu dengan para pengungsi dari Iran, dari Irak, dari Afghanistan, entah di Australia, entah di Amerika. Ya semua nggak senang dengan hukum pidana di negara masing-masing. Atau kok dari negara-negara teluk yang kaya, mereka tidak lari karena dapat tunjangan besar dari negara masing-masing. Tetapi mereka juga nggak enjoy tinggal di negara mereka. Kalau bisa lari, termasuk saya pernah bertemu dengan satu perempuan dari Saudi yang lari, minta suaka dari airport di Bangkok. Dia capek tuh dengan hukum-hukum yang opresif yang ada di Saudi Arabia. Nah, kita mau jadi negara kayak gitu. Jadi kalau yang soal modal itu saya agak berbeda, Andreas. Karena kita tahu betul kapitalisme itu kan wataknya seperti apa. Ya. Jadi modal itu kadang-kadang tidak peduli dengan nilai-nilai atau apapun yang terjadi sepanjang dia bisa mendapat keuntungan. Oh, itu betul. Jadi yang dikatakan Sung Kim itu kan bukan soal tidak mau, tetapi matriksnya itu masuk. Ya. Bahwa kemungkinan ekspatriat mereka kena tangkap itu masuk, atau karyawan mereka ditangkap. Misalnya gini, kan ada peraturan baru dari Kominfo bahwa setiap perusahaan internet besar itu harus punya perwakilan di Indonesia. Netflix, Google, Facebook, dan lain-lain. Mereka takut ini. Karena apa? Kalau sampai ada apa-apa, eksekutif lokalnya ditangkap. Tapi mereka juga tidak akan berani juga untuk memindahkan modal mereka. Artinya karena mereka juga sangat menyadari betul bahwa Indonesia ini salah satu negara pasar terbesar. Oh betul. Saya tidak mengatakan bahwa mereka tidak mau. Kalau soal eksekutif tapi orangnya iya. Matriksnya itu masuk sekarang. Mereka juga negara-negara perusahaan besar itu juga masuk ke Tiongkok dengan peraturan yang juga banyak yang rumit ya. Tetapi mereka memasukkan matriks kemungkinan bahwa staf mereka ditangkap. Tapi itu juga yang ditunggu oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia lihat, boleh lalu teriak-teriak begitu, buktinya lu di Cina masuk juga gitu. Nah, itu sama gitu. Jadi memang ini memang negara nih. Nah, dengan kata lain, ada ongkos yang harus dikeluarkan. Dan itu namanya high cost economy. Jadi Indonesia akan menjadi negara yang high cost. Korupsi akan tetap dilanggengkan dengan adanya hukum-hukum yang toksik ini. Untuk mengatasi hukum-hukum yang nggak benar ini, yang melanggar privacy, melanggar hak perempuan, melanggar individu orang LGBT dan lain-lain, minoritas agama,
ya suap, dan suap itu harus masuk dalam pertimbangan bisnis, akhirnya high cost ekonomi. Bisa dipahami kalau gitu. Kang Andreas dan Mas Coki, karena ini mungkin pertanyaan banyak orang ya, ketika karena ada banyak orang pasti yang tidak begitu juga memahami isi KUHP gitu ya, tapi kemudian dia akhirnya terdorong karena misalnya, oh iya ini saya juga bicara tentang masa depan anak-anak saya bicara tentang masa depan saya sendiri gitu. Nah jika kita minta gitu ya Mas Andreas dan juga Mas Coki untuk bisa memberikan wawasan kepada teman-teman setara, kepada banyak orang, bentuk atau item-item substansi KUHP yang sebaiknya diatur dalam konteks pidana itu apa saja sebenarnya gitu ya, supaya kita punya gambaran nih kalau misalnya ini ternyata keliru ya, ini ternyata bisa berdampak buruk, berdampak jangka panjang gitu ya. Tapi jawaban atas itu, karena kita akan berikan satu sesi khusus tentang bagaimana sebenarnya kita semua membangun hukum pidana yang juga mempertimbangkan hak asasi manusia, mempertimbangkan hak kebebasan berekspresi, beragama, dan berkeyakinan. Teman-teman setara tetap di sini, kita akan bahas di sesi berikutnya.